berbagai kitab pada hari penghakiman. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya si binatang, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Wahyu 13 ayat 8. Keselamatan akan aman terjamin bagi semua orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Alasan mengapa namanya kita yang tertulis di dalam kitab kehidupan bisa terjamin keselamatannya karena kitab itu disebut kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nama-nama dalam kitab tersebut tidak tertulis berdasarkan amal ibadah mereka. Mereka diselamatkan berdasarkan Kristus yang telah disembelih. Namun dalam Wahyu 20 ayat 12, Yohanes berkata, "Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu." Jadi lantas mengapa catatan kehidupan kita yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut masih akan dihakimi jika kita memang diselamatkan berdasarkan Kristus yang telah disembelih? Jawabannya, kitab-kitab tersebut yang mencatat berbagai perbuatan kita berisikan bukti yang memadai tentang kita sebagai miliknya Kristus, sehingga kitab-kitab tersebut berfungsi sebagai konfirmasi publik akan iman kita dan persatuan kita dengan Kristus. Perhatikan Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya Yerusalem baru sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Pada bagian ini ditunjukkan hasil ketika seseorang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Mereka bukan hanya tidak akan binasa, melainkan juga tidak akan melakukan berbagai perilaku yang menjijikan dan berdosa. Sebagai contoh, perhatikan si penyamun di atas kayu salib. Yesus berkata bahwa ia akan masuk Firdaus, Lukas 23 ayat 43. Namun, seperti apa penghakiman baginya ketika kitab-kitab tersebut dibuka? Lebih dari 99,9% hidupnya adalah dosa. Keselamatannya akan dijamin oleh darahnya Kristus. Namanya akan berada di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Kemudian Allah akan membuka kitab-kitab tersebut. Pertama-tama, ia akan menggunakan catatan dosa seumur hidup si penyamun untuk memuliakan pengorbanan tertinggi anaknya. Berikutnya, Allah akan membaca halaman terakhir dari kitab itu ketika transformasi yang dramatis dari si penyamun di atas kayu salib tercatat. Karyanya Allah dalam hidupnya si penyamun yang dicatat dalam kitab-kitab tersebut terkait hari terakhirnya itu akan menjadi konfirmasi publik akan imannya si penyamun dan persatuannya dengan Kristus. Kristus yang akan menjadi dasar keselamatannya, bukan amal ibadahnya. Karena itu, ketika saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam kitab-kitab tersebut adalah konfirmasi publik akan iman kita dan persatuan dengan Kristus, saya tidak bermaksud bahwa catatan tersebut akan berisi lebih banyak mengenai perbuatan kita yang baik ketimbang yang buruk. Maksud saya, apa yang akan tercatat di kitab tersebut adalah jenis kehidupan di dalam Kristus yang menunjukkan realitas iman, yaitu realitas mengenai kelahiran baru dan persatuan dengan Kristus. Begitulah cara kita menjalani hari sebagai orang Kristen. Yakin bahwa tidak ada lagi penghukuman, Roma 8 ayat 1. Bahwa nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kita akan menyelesaikannya pada hari Kristus.